Pilih kursi yang stabil. Baik, panasnya nih, stabil ya, aman lah, aman. Aman lah ya? Kita ini di kursi manapun juga senang-senang. Alhamdulillah. Walaupun memang saya sekarang sedang mempertahankan kursi, Pak. Baik, Pak. Saya dapat jatah 2 pertanyaan. Terus saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya, jangan takut. Gimana? Saya tanya yang takut, harus dijawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, ini saya sebelum jawab itu saya udah terima kasih dulu buat semua seniman budayawan di Bandung yang sudah bersama saya. Kang Rosid, terima kasih, instalasinya dahsyat. Kemudian saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin di tempat Kang Rosid. Ini lagi masa kampanye nggak bisa mampir kan. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng ini. Terima kasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan ini adalah memang saya bilang kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka, lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas, betul nggak? Tapi kita sedang milih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya, supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama, belum tentu 100% sama, tapi paling tidak bisa tahu. Kalau tidak ada dialog dan cuma foto-foto aja, nanti kita keliru seperti pernah kita alami dulu. Loh, kita nggak tahu cara berpikirnya bagaimana, cara ngambil keputusannya gimana. Kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan, dan jadi karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin kalibrasi ya. Nah kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah itu keputusan pemerintah sudah jalan kemarin. Jadi bagi kami kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan.
Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah, tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih, ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Oke? Nanti satu saat negara bisa berbalik, dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa buat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan, yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan, tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan, kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan, kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan, ada contoh, kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Oke? Ada misalnya pembubaran organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan, kita biarin aja. Oke? Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh, kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Ya, bismillah, bismillah. Pilihan kita dua, mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum. Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menunjukkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam peradilan. Kalau negara kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah, tapi seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, ini masalah perubahan iklim atau climate change. Kita orang Bandung merasakan betul isuk-isuk geus hareuda ini namanya. Pagi-pagi udah mulai gerah nih. Climate change adalah nyata. Bagaimana politik anggaran dari Pak Anies nanti dalam menghadapi perubahan iklim yang ongkosnya sangat besar? Ya, bahkan kalau boleh kami mengistilahkan bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim. Krisis iklim. Karena yang kita rasakan sekarang itu bukan hanya perubahan, sudah krisis. Ketika kita memprediksi bahwa suhu bumi dicoba dijaga kenaikannya sampai 1,5 derajat, usaha itu nampaknya sudah nggak bisa berhasil lagi. Kita akan merasakan mungkin suhu bumi naik 2,5 sampai 3 derajat. Dan kalau itu terjadi, yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat kecil. Yang paling bawah sosial ekonomi itu paling merasakan. Itu minimal itu. Kang Farhan Haredang pun masih ada AC. Iya, Bener nggak Kang? betul Pak. Tapi bayangkan tinggal di kampung padat, padat aja, pengap, begitu suhu naik apa yang terjadi? Haruda. Anak-anak tidak bisa konsentrasi, tidak bisa, produktivitas turun. Itu ongkosnya paling mahal di rakyat kecil. Nah, kami melihat begini, untuk membereskan climate crisis ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Begitu suhu naik permukaan bumi, maka es di kutub akan mengalami lumeran. Permukaan air laut akan cenderung naik, dan kawasan kepulauan seperti Indonesia akan kehilangan begitu banyak pantai
karena permukaan air yang naik. Jadi effortnya harus ada effort global. Karena itu kemarin pada debat ketiga saya ditanya, ketika ada pertanyaan apa yang Indonesia bisa lakukan selatan-selatan, Indonesia bisa memimpin selatan-selatan. Disinilah tempat konferensi Asia Afrika itu terjadi, di Bandung. Dan yang namanya The Spirit of Bandung itu gaulnya kemana-mana. The Spirit of Bandung itu well. Yang well orang tua kita kan ceritain aja gitu. Bah ada bisa diajarin intonasi well-nya. Gini, Bah Punten ya. Intonasi gini, well. Nah, gitu. Well. Iya. Saya dimana begitu. Nanti teksnya kumaha, tapi well. Well. Welcome we pokoknya. Well ya. Aniskeun. Welcome. Sampai mana tadi? Spirit of Bandung. Memimpin selatan-selatan. Saya tapi nggak dongeng sedikit boleh? Mangga. Halo. Hilang Kita kenali lah yang di Kuningan anak benar. Asli, cuma asli. Asli Kuningan asli. Sudah. Gini, saya tugas ketika peringatan konferensi Asia Afrika tahun 2015. Saya tugas di sini. Kebetulan tugas saya itu mendampingi delegasi di Afrika. Di samping saya dari Afrika Selatan. Yang dia cerita, dia bilang kira-kira gini lah bahasa Indonesia-nya ya. Dulu sebenarnya yang akan ikut hadir namanya Nelson Mandela. Oh iya. Tapi pada saat itu kami memperhitungkan kalau Nelson Mandela pergi, barangkali dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke Afrika Selatan. Karena itu diputuskan untuk dia tidak berangkat, yang berangkat orang lain. Tapi kata dia, kami delegasi Afrika Selatan itu pulang itu dengan cerita yang cerita kekaguman mereka atas Indonesia, kekaguman atas bangsa yang luar biasa besar, merdeka sendiri, bahasanya ratusan dan bisa bersatu. Di Afrika sana itu sebuah pemandangan yang tak terbayangkan. Oke, itu satu. Terus kedua, saya lagi jadi rektor di Paramadina kampus. Kedatangan duta besar Kanada mau ketemu. Nah saya ini kalau mau ketemu, saya minta sekretariat cari CV-nya. CV-nya si dubes nih. Ya saya CV-nya diambil, saya lihat CV-nya. CV-nya tuh ternyata dia doktor. Disertasinya adalah The Spirit of Bandung. Jadi saya bilang, apa ini? Jadi ketika dia duduk saya tanya, gimana ceritanya? Anda disertasi tentang Spirit Bandung. Dia cerita, dulu saya baru lulus di Kanada, ditugaskan jadi diplomat muda ke berbagai negara Afrika. Di setiap negara Afrika itu, setiap kali mereka bicara selalu menyebutkan Spirit of Bandung. Di negara-negara ini apa yang barang ini? Karena Spirit of Bandung itu cerita semuanya. Jadi sampai pada saya disertasi nanti belajar itu, menceritakan betapa pengaruhnya. Sekalian, bangsa ini itu bangsa yang akan didengar oleh dunia jika kita memilih berbicara pada dunia. Tapi bila kita milih absen, dunia akan mendengarin kita. Tapi kalau kita milih hadir, bagaimana kita didengar? Kalau sedang kumpul PBB aja kita nggak hadir. Bagaimana kita mendengar kalau kita tidak menyampaikan kepada semua pesan dari Indonesia? Ini bukan sekedar rapat, ini adalah kita hadir sebagai warga dunia untuk bertanggung jawab atas dunia. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kita bicara tentang climate crisis. Tidak bisa climate crisis itu diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus memimpin negara selatan-selatan, berbicara dengan utara dan membawa agenda untuk penyelamatan climate crisis. Yang kedua, kita sendiri mulai bereskan di sini. Kita tambah kawasan hijau. Kami di Jakarta kami kerjakan itu, menambah lahan hijaunya, mengurangi karbon emisinya. Kita kurangi itu. Dan mereka beremisi harus kita kerjakan serius. Jadi ketika tanya komite fiskalnya apa?
Komitmen fiskalnya adalah salah satunya melakukan pembangunan transportasi umum supaya warga pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan transportasi umumnya berbasis listrik. Oke? Jadi dapat 2 kali tuh. Transportasi umumnya berbasis listrik. Rakyat yang pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan kalau itu terjadi, artinya negara mengurus mobilitas penduduk. Kalau boleh kita reflektif nih, selama beberapa dekade ini, paradigma kita soal mobilitas, negara tidak mengurusi mobilitas. Negara bikinnya jalan. Lalu negara bilang, silahkan Bapak Ibu, keluarga-keluarga urus sendiri mobilitasnya. Mau pakai mobil boleh, pakai motor boleh, pakai sepeda boleh, nanti kami subsidi bahan bakarnya. Oke? Tapi negara tidak mengurusi mobilitas. Kenapa transportasi umum tidak jadi prioritas? Ke depan kita akan prioritaskan transportasi umum di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan lalu kalau itu terjadi, maka biaya hidup keluarga langsung turun. Iya, coba bayangkan, suami istri 3 anak, anaknya 3-3-nya sekolah SD, SMP, SMA. Setiap hari ongkosnya mahal. Biaya sekolahnya gratis, bensinnya mahal, waktunya mahal. Tapi kalau kita menggunakan transportasi umum, insya Allah malah anak-anak sekolah bisa berangkat sekolah transportasi umum tanpa harus bayar. Dan biaya itu langsung turun. Lalu emisi karbon itu berkurang. Lalu yang tidak kalah penting adalah sumber pembangkit energi yang saat ini masih menggunakan non-renewable resources. Nah, ini tidak bisa berkelanjutan. Tapi phasing out-nya, keluarnya itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau kita mendadak pindah, apa yang terjadi? Nanti akan ada jutaan orang yang menderita. Tidak boleh kita mendadak pindah tanpa memikirkan exit strategi. Mau contoh mendadak pindah tanpa exit strategi? Namanya Pantura. Pantura itu sebuah kawasan yang hidup. Hidupnya dari mana? Mobilitas orang. Betul? Betul. Lalu kita bangun jalan tol. Begitu bangun jalan tol, seluruh Pantura habis, mati, tersingkir. Kita harus memikirkan bagaimana mereka mengalami exit, bukan ditinggalkan. Gak bisa. Negara tidak bisa. Oh ya, kami sekarang pindah ke sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Dadah. Harus ada strategi. Apa langkahnya untuk para restoran di sana? Apa langkahnya untuk para hotel di sana? Di mana letak exit-exitnya? Bisakah? Itu namanya exit strategi. Nah, kita akan exit dari fuel base power plant atau coal base power plant. Tapi ini harus dikerjakan secara bertahap supaya industri yang selama ini hidup di sana bisa mengantisipasi. Kalau tidak, kolaps. Dan kalau kolaps, kita namanya merugikan rakyat kita sendiri. Tapi jangka panjangnya kita harus melakukan transisi ke sana. Kang Farhan, itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, ingat exit plan ya, itu untuk pembangunan, bukan untuk ninggalin pasangan. Sekarang saya ingin mengundang sahabat saya yang mau nanya tadi soal lingkungan, namanya Wulan. Mana Wulan? Bentar ya, ada Wulan. Ini ya, Mbak Wulan sok. Hadir, maju ke depan langsung Mbak Wulan. Teh Wulan maju ke depan. Mbak Wulan ini dari komunitas inisiatif yang memang punya concern masalah ketenaga kerjaan dan juga krisis iklim. Iya, mikrofon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anis, saya Wulandari, saya dari Desa Majalaya. Saya seorang ibu 2 anak. Kemudian saya adalah seorang budget analis dan analis kebijakan publik. Dari 2007 saya menyelenggarakan melek anggaran publik untuk rakyat. Namanya Sekolah Politik Anggaran, Bah. Dan itu bagaimana kedaulatan anggaran publik itu bisa menjadi kedaulatan rakyat. Yang sekarang ini kedaulatan itu hanya ada di kalangan oligarki. Dan di mana keputusan-keputusan anggaran, saya pernah ditanya, Bah,
mana prioritas. Jadi kedaulatan anggaran itu adalah kedaulatan dari mulai proses, dari mulai perencanaan, kemudian penetapan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kedaulatan atas hasil. Jadi kita ini mau merencanakan pembangunan itu harus berdasarkan dengan rakyat. Oke Pak? Langsung. Pak Komet. Ini Pak Anies, misi 3 Pak Anies mewujudkan keadilan ekologis. Ada 8 jalan perubahan. Tetapi Pak Anies untuk menjalankan keadilan itu sangat sulit. Saya sudah menulis buku dari 2007. Sok, pertanyaannya teh. Nanya. Waktu teh. Satu, bagaimana Bapak Anies mewujudkan keadilan ekologis di saat oligarki yang mengurus sumber-sumber daya alam itu sangat parah sekali dan merusak lingkungan. Apakah Bapak Anies bisa menegakkan lingkungan untuk para penjahat-penjahat lingkungan yang sekarang ada di oligarki? Karena yang sulit banget. Siapa pemilik tambang sesungguhnya itu oligarki. Ada siapa di sana kawan-kawan tahu? Siapa yang merusak lingkungan? Itu kaum oligarki juga. Siapa yang merusak perkebunan? Itu oligarki juga. Terima kasih Teh Bulan. Ini bukunya dibawa lagi aja. Oh ini untuk Pak Anies, sama dipersembahkan ke Pak Anies. Ini handphonenya. Ini pertanyaannya. Simpan. Dulu foto. Sini dulu. Mana kamera? Ini sama ibu sama. Sabar. Ada memori saya, Bro. Ayo Bang. Nggak apa-apa, dia udah nulis. Lihat sini. Enggak apa-apa. Ulang mohon. Ini kertasnya. Ya. Ini hasil riset. Nuhun. Nuhun Teh Ulang. Kalau pakum saya tulis. Enggak. Pak Anies. Siap. Teh Bulan dahsyat. Well. Nggak bisa, Ya. Jadi gini, tadi dibilang bagaimana mewujudkan anggaran itu supaya mencerminkan prinsip keadilan, kan gini kira-kira. Ada prinsip keadilan diterjemahkan dalam bentuk program kampanye, lalu setelah berada di pemegang kewenangan, kampanye itu harus diwujudkan dalam bentuk program pemerintah, gitu ya kira-kira. Ini salah satu hal yang kami bersyukur mengalaminya di Jakarta. Apa itu? Bapak sekalian, orang-orang yang terpilih lewat pilpres, pilkada, itu ketika masuk ke pemerintahan itu sendirian. Sendirian. Coba nih, pilih jadi wali kota. Insya Allah kalau kaparan milih jadi wali kota, dia masuk wali kota sendirian tuh. Wow. Ya. Itu parah. Belum pilkada. Contoh aja nih. Masuk sendiri. Pilkada tergantung presiden. Emang presiden mah cawe-cawe gitu. Siap, oke, balik lagi. Jangan sampai kalau ke sana harus netral, kalau ke sini nggak apa-apa nggak netral. Terus sedikit. Jadi apa yang dijanjikan, apa yang masuk sendirian, karena itu maksudnya begini, semua yang ada di dinas, kepala badan, dirjen itu adalah birokrasi yang menopang kepemimpinan sebelumnya. Jadi begitu bawa sesuatu yang baru, itu mudah sekali ditelan oleh birokrasi dan tidak jadi kebaruan. Karena itulah ketika kami kemarin memimpin Jakarta, kami membentuk yang namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan, TGOPP. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Mereka menerjemahkan janji kampanye menjadi program.
memastikan masuk dalam anggaran, memastikan jadi kegiatan, dan ada alat monitoringnya. Alat monitoring itu dikenal dengan istilah F8K. Itu kalau di DKI semua dengar F8K langsung siap, paham. F8K itu ada formulir 8 kolom. Dalam kolom-kolom 8 itu dimonitor setiap 2 minggu setiap bulan. Memastikan bahwa apa yang dikomitmenkan itu deliver. Jadi, janji itu diwujudkan dalam program, dijalankan. Pengalaman kami, kalau tidak ada itu, hilang di jalan. Hilang di jalan. Pernah dulu ada yang punya janji A, B, C, D, F, G. Ketika di ujung nggak bisa terwujud. Kenapa? Karena masuk ke dalam mesin birokrasi yang mengerjakan dari tahun ke tahun itu terus. Nah itu juga nanti ketika kami bertugas bulan yang kami akan kerjakan. Kami memastikan itu masuk bulan tadi. Masuk ke dalam program yang kemudian muncul dalam aktivitas dalam anggaran. Karena kalau tidak, itu anggaran itu bisa digonta-ganti namanya, isinya sama, kegiatannya sama, dan itu ada ada praktek yang sudah tahu sama tahu bertahun-tahun. Jadi kalau melakukan perubahan masuk di situ. Nah, dari pengalaman kami melihat di Jakarta itu bisa terjadi. Apa yang muncul? Akibat itu program-program kita ini bisa terlaksana di Jakarta justru karena ada tim yang bergerak di situ, mengawasi tiap 2 mingguan. Itu satu. Itu yang kedua, terkait dengan kekuatan yang ada. Tapi sekalian, menurut kami harus ada komunikasi yang baik untuk mengajak pada perubahan. Sebelum kita berbicara tentang akan berbenturan. Kenapa? Karena seringkali tidak ada komunikasi, tidak diajak bicara. Semua yang kita sebut sebagai raksasa itu kalau diajak bicara berpikir 2 kali. Jarang sekali mau berlawanan dengan negara. Masalahnya negaranya yang tidak pernah mau menegaskan sikapnya kepada mereka. Tanya korporasi mana yang mau tempur lawan negara? Kecil nggak ada. Korporasi itu ikut. Masalahnya negaranya nggak jelas kemauannya apa. Apalagi kalau pegang negara sambil mikir besok saya pemilu, saya perlu uang, ngobrol yuk baik-baik yuk. Habis itu kemudian kompromi macam-macam. Kami pernah mengalami di Jakarta, di kawasan Cakung Cilincing itu ada Priuk ke timur, ada satu kawasan yang melakukan loading unloading batu bara KBN. Itu debunya merusak lingkungan di sana. Merusak lingkungan. Kita bicara baik-baik, kita beritahu, tapi mereka merasa kami powerful, kami punya backing. Jadi peduli, dikasih peringatan sekali, 2 kali, kan peduli. Sementara anak-anak di sana sakit, sekolah-sekolah di sana kita terganggu debu-debu dari batu bara, dan itu mengganggu pernapasan. Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, mau ngetes negara, kami tunjukkan negara jangan pernah dicoba dites. Jangan coba dites. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa negara itu bisa bersikap jelas kepada korporasi. Izin lingkungannya dicabut, selesai, langsung nggak bisa beroperasi. Dan itu tidak terbayang kalau akan dicabut, enggak, kami cabut. Anda memang memberikan pemasukan ekonomi yang besar, tapi bila Anda merusak ekologis, ekonomi itu nggak ada artinya. Sederhana sekali. Nah, menurut saya ada ketegasan, dan ketika ketegasan itu dilakukan, maka ngirimkan pesan pada semua, jangan coba-coba melanggar dan jangan coba main-main. Kami sekarang melihat kesadaran soal lingkungan ini sudah menjadi kesadaran dunia. Kalau ada korporasi yang hanya mikirnya 1P, itu korporasi primitif. Apa 1P? Profit. Hari ini 3P. Profit, people, planet. Ini korporasi modern. Jadi tinggal kirim pesan, mau bagian dari masa lalu, itu profit aja. Tapi kalau bagian dari masa depan, pikirkan people dan pikirkan planet. Lalu negara menegaskan, negara bersikap tegas. Jadi kira-kira langkahnya itu. Apakah itu bisa? Belum tahu saya, belum bertugas. Jangan juga kita jumawa. Weh pasti menang, belum tentu. Pertarungannya mungkin ketat. Tapi kalau ditemani dengan orang-orang baik yang ada di negara ini, insya Allah. Kita
dia, oh ya pasti bisa. Ya Allah, kita ini apa sih satu orang? Perusahaan tidak punya, partai tidak ada, nggak ada. Belum ada. Yang ada adalah kekuatan moral yang kita miliki. Itu yang kita lakukan. Jadi insya Allah saya sih percaya kalau dikerjakan dengan spirit yang benar, cara benar, Allah akan mudahkan kita. Amin. Saya sekarang kasih kesempatan dulu nih, amanat nih, kepada para seniman muda usia di bawah 40 tahun yang berani maju ke depan. Maju aja, maju. Bawah 40 tahun, 1, 2, bawah 40 tahun ya. Seniman, kamu 1, 2, sok. Dah, 1, 2, 3, sini seniman. Sok seniman budayawan, hadir. Anak, lihat. Gancang, Ayo, kamu malah 90 dulu. Oke, siap. Kamu nama langsung pertanyaan. Ya, Istilahnya kayak rapid question, siap. Sok langsung. saya Ahmad Rianto dari Bandung Barat, salah satu seniman yang bergerak dalam dunia tradisi atau musik tradisi. 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana untuk perkembangan musik tradisi termasuk seniman yang ada di daerah khususnya? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antara seniman dengan sekolah atau pendidikan yang menurut catatan sejarah Jawa Barat tahun 80-an sempat ada yang namanya IPK atau yang namanya Induk Pengembangan Kesenian. Nah, kayak lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SMK sampai perguruan tinggi sudah ada sekolah kesenian. Nah, bisa atau tidak dari SD sampai SMP sekolah berkesenian di tahap minimal Kabupaten Bandung Selatan? Terima kasih. Atau mohon tepuk tangan langsung dulu ya. Kamu. Nah, ya. Dan mohon. Sok cari enggak, hei. Terlambat mohon nyiapin kamera. Apa? Kenapa saya Syakila dari jurnalistik? Saya mau tanya ke Abah tentang sebelumnya saya tanya dulu ke teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah sudah pada tahun 28 kesejahteraan amin? Kenapa? Udah ada. Loh, Belum. mohon dicari ya setelah ini. Jadi saya mau nanya tentang poin nomor 7 tentang pekerja kreatif, Abah. Di situ saya melihat ada regulasi tentang AI. Di mana AI ini pada saat ini sangat mengancam kami para seniman gambar maupun seniman tulisan, apalagi seperti ChatGPT kan, Bang. Itu tuh sangat mengancam kami sebagai Termasuk seniman. mengancam Taylor Swift ya. Terus Iya betul. Nah, jadi gimana rencana Abah meregulasi AI yang mengancam para seniman, terus gimana cara Abah mengawal atau melindungi kami para seniman yang sebelum ada AI aja kami sudah rentan atau sering direndahkan sama mereka. Oke, siap. Terima kasih. Langsung duduk lagi. Next. Bentar, apa lagi yang kata dulu? Oke, go. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan saya Samuel Leonardi, ya pekerja seni di Bandung juga. Bicara mengenai budaya, bicara juga kan mengenai nilai moral dan etika. Nah, membaca strategi-strategi dari pasangan lain yang melangkahi MK, kemudian juga ada kecenderungan keberpihakan dari presiden terhadap salah satu paslon. Bagaimana strategi Bapak untuk memenangkan pesta demokrasi di kali ini, Pak? Membawa optimisme pada publik supaya meyakinkan, oh capres yang benar, yang layak untuk negeri yang kita cintai ini adalah Pak Anies. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Samuel. Ya. Yo. Sampurasun. Bang, perkenalkan saya MF Bilaksana, biasa dipanggil Maul. Ini ada pertanyaan sudah saya catat. Jadi bagi saya kan seni juga adalah pernyataan sikap. Ya. Seniman seringkali melawan kekuasaan, seniman seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan. Realitasnya kami tidak sebebas itu untuk berekspresi. Nah, sampai saat ini saya rasa seniman yang kritis belum mendapat rasa aman. Pertanyaan. Oke, mungkin saat ini nggak semengerikan dulu zaman Orba, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana Bapak ketika terpilih akan menjamin saya, akan menjamin seniman-seniman yang lain yang harus mengkritisi kebijakan Bapak, begitu?
Mungkin Bapak nanti akan membuat kebijakan yang harus saya kritisi, harus saya lawan gitu. Saya beberapa kali mendapat ancaman ketika saya harus melawan IKN, ketika saya harus melawan KCIC dalam fungsi saya. Gitu. Sampai saat ini saya sudah kalau tidak salah 4 kali mendapat ancaman. Apakah Bapak ketika terpilih juga akan mengancam saya dan teman-teman saya yang melawan melalui seni? Begitu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Esra. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak ada program soal seni? Juga karena melihat dari program Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, nah salah satunya itu soal teater. Nah, di sana teater adalah produksi dari barang. Nah, apakah Bapak akan semacam punya program soal seni, apapun soal seni teater seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nama? Esa. Esa, anak teater. Maul itu juara lomba mirip biji tukul. Karena ini masalah seni budaya, Abah Puter ini saya bukan terpaksa lah, memang mumpung ada Kang Wiki, satu pertanyaan singkat Abah. Ya langsung singkat, selamat datang di Bandung, Abah Hanis. Indonesia mempunyai Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan yang disahkan tahun 2017 nomor 5, di mana menjadi acuan legal formal dalam masalah kebudayaan di Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan ke Abah Hanis, bagaimana nanti langkah strategis Abah Hanis apabila terpilih jadi presiden dengan jajaran pemerintahannya untuk langkah strategis dalam tentunya mengembangkan asas-asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif seluruh masyarakat, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, sederajatan dan lain-lain. Langkah strategis dari Bapak sebagai insya Allah Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Atur foto berlangsung. Mana ada senior bisa dilawan? Ya, sudah. Disuruh lagi. Masuk. Hanis kalau menjawab. Saya Pak. Lingkungan. Tapi ini udah dimarahin sama timnya, Pak. Nggak apa-apa. Ekonomi, Pak. Pak Hanis jawab dulu ya. Ya, gini, kita terima kasih atas begitu banyak semangatnya. Itu artinya kita cinta Republik ini dan ingin kita berminat. Cuma gini teman-teman, memang minta maaf tadi kan acara juga mau mundur ya di sini ya. Iya, 2 jam. Minta maaf sekali. Dan memang harus diakui ketika keluar dari acara di Susah sekali. Tegalega itu keluarnya agak susah. Pasti. Agak panjang. Jadi minta maaf tapi tadi teman-teman mohon dimaklumi. Semua yang datang itu datang dengan harapan. Betul. Bukan datang karena bayaran. Tidak. Dan di sini juga nggak ada Sama. Dan itu yang saya rasakan selama 1,5 tahun perjalanan saya. 1,5 tahun itu ketemu dengan orang-orang yang penuh semangat, penuh dengan harapan, dan itu terungkap dari mata, dari badan, dan dari jabat tangan. Itu luar biasa. Jadi minta maaf agak terlambat. Tapi di sisi lain di Purwakarta ada orang menunggu di lapangan yang panas juga di sana. Di sini ruangnya AC masih penting. Di sana panas. Jadi maklumi ya. Ya, Pak, ya. Berbagi juga dengan di sana. Oke. Oke. Gini, teman-teman.
sebagian saya catat di sini sebagian ini. Makanya siap. Kang Dede tanya soal pendidikan sekolah kesenian. Kemudian Eka tanya tentang teater. Mas Vicky bicara tentang rencana strategis. Ini semua tentang kebudayaan dan kesenian. Iya betul. Kemudian Kang Samuel bicara tentang ancaman, Kritikan. bukan, ancaman pilpres besok. Pilpres besok. Bagaimana supaya tidak Kecurangan. dikalahkan oleh kecurangan. Tadi istilahnya kalau tidak salah, nanti setelah rekaman lagi, tapi bagaimana strategi Pak Anies untuk mencegah tidak dikalahkan oleh kecurangan. Jangan kalah. Kemudian Kang Maul tadi bicara tentang seniman terancam kalau mengkritik. Apa jaminannya kalau Anda nanti tidak mengancam ketika memegang kewenangan? Saya akan jawab yang pertama soal yang demokrasi dulu ya. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Siap. Yuk datangin TPS, jagain sama-sama. Dijagain sama-sama. Setelah saya nyoblos, jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian saya di panggung kayak begini, panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya kalau ditarik-tarik terus, saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah ngomong. Iya. Anak saya pintar Pak, anak saya pintar. Jadi Pak, anak saya pintar. Baik, kalau gitu tulis nomor HP itu sama namanya. Nanti suka kami hubungi. Dah, dia tulis namanya di kertas nih, masukin ini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Dapat nanti ya. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Dapat kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian yang ngasih saya kertas selembar gede gini nih, pakai kardus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kardus biar nggak hilang. Biar besar. Dia tulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih dia bilang? Dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam ke masa depan. Di Tasikmalaya, Roman Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Jelas sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan rakyat Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi, saya itu sering ditanya, gimana ngurus Jakarta berat nggak? Enggak, Jakarta itu nggak berat. Yang berat itu kalau ketemu orang dan bilang gini, Pak Anies, saya mendoakan Bapak dalam tahajud saya. Saya mendoakan Bapak dalam setiap doa saya, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu Pak, dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak, saya ikut ya, dan tidak pernah ngomong. Tidak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini saya cerita gini. Saya ke Mataram, sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies, boleh nggak minta foto? Boleh. Ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak, saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Masya Allah. Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang.
bilangnya pas lagi mau Pulang. pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Sampai sana, Pak, kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta lalu kembali dari Jakarta bilang Pak Anies saya minta sesuatu, tidak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang ini meninggal lagi, Pak jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu ketika pulang. Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Tidak lebih yang lain. Siap. Jadi ini yang membuat pertanyaan tadi soal mengamankan suara, yuk amankan sama-sama. Karena ini bukan amankan suara Anies menang, bukan, kita ingin perubahan. Saya pun di sini juga dapat tanggung jawab ini, saya nggak daftar. Saya dititipin tanggung jawab itu. Jadi amankan sama-sama. Terus besok bagaimana? Apakah nanti kritik? Nggak mungkin yang namanya berada di dalam pemerintahan itu benar terus. Nggak mungkin. Pasti akan ada ruang kekeliruan, pasti ada ruang kesalahan, dan itu adalah ruang untuk kritik. Itu maksudnya. Jadi apakah besok Anies akan membawa ke pengadilan orang yang mengkritik atau menuntut? Lihat aja di Jakarta kemarin. Di Jakarta kurang apa coba? Bukan hanya kritik, fitnah. Iya. Diputar balikan. Apakah ada yang dilaporkan ke polisi? Tidak. Nah, kemarin tidak melaporkan, besok tidak melaporkan. Kalau kemarin lapor, besok lapor. Kalau kemarin nggak lapor, besok nggak lapor. Justru itu yang mau kita ubah. Masa hari ini orang takut untuk mengkritik? Mulai kapan negeri ini jadi negeri yang takut? Isinya orang-orang yang diberikan rasa takut. Kita harus kembali memerdekakan republik ini di dalam memberikan kritik kepada negara. Dan itu komitmen kita. Aturan-aturan seperti undang-undang ITE, karet itu, insya Allah itu mau kita revisi supaya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pasal-pasal yang lain, gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, ya, pengayaan kebudayaan. Tapi ada juga desa Kila, tanya soal regulasi apa? AI, regulasi AI. Ini gini, jadi kami sendiri mulai dari kampanye kami menggunakan karya-karya manusia beneran, bukan karya-karya mesin. Dan selalu kita menuntaskan kewajiban kami sebagai konsumen kepada yang memproduksi. Boleh dicek di semua karyanya. Jadi nomor satu, kita harus tegas negara tentang penghargaan pada kreativitas dan keaslian manusia. Karena ini tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Nah mungkin AI pun akan mungkin melakukannya. Kemudian kita ingin agar mengenai intellectual property, hak kekayaan intelektual seniman itu harus ada regulasi yang tegas sehingga seluruh unsur negara maupun non negara menghargai haki. Lalu kita harus mengkampanyekan dan menggaungkan pembelian karya-karya seniman-seniman lokal di seluruh Indonesia. Harus ada. Dan caranya dengan apa? Fasilitasi pameran, beli pameran, dorong untuk ada pameran-pameran, siapkan tempat galeri-galeri oleh negara supaya seluruh karya-karya itu bisa ditunjukkan kepada publik. Kemudian ada badan yang melindungi seniman bila membutuhkan bantuan hukum atas dilangkahinya. Karena kalau tidak, seniman nggak kuat bayar lawyer. Yang seniman yang gede-gede yang bisa.
Kalau yang lagi baru memulai, berat itu. Jadi kita harus lakukan itu. Lalu kita harus mulai ada kebijakan saving, mempermalukan mereka yang menggunakan karya tanpa membayar hak ciptanya. Nah, dan sekarang sudah terjadi itu. Jadi dan kita ingin agar teman-teman para seniman sudah harus memiliki organisasi yang mengawal profesinya. Betul. Supaya di antara rekan-rekan profesi ada usaha menjaga kode etik di antara semuanya. Ya, itu sebagian jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini Anda di sini, saya kira. Nah sekarang tentang kesenian. Kenapa saya taruh di terakhir ini, Mas Wiki, Bung Eka, sama Bung Nene? Karena begini, saya melihat membangun ekosistem kebudayaan itu harus dibangun negara. Negara harus mau invest di bidang kebudayaan. Negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup di bidang kebudayaan. Kami lakukan di Jakarta. Ketika saya mulai bertugas, dinas kebudayaan dan pariwisata dipisah. Karena pariwisata itu untuk penghidupan, dinas kebudayaan untuk kehidupan. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur. Yang satu for profit, Setuju. yang satu for civilization. Setuju. Yang satu itu membangun peradaban. Betul. Dan di situ negara hadir membiayai. Eta. Pisah itu. Nah kemudian negara masuk dengan invest. Kami malah berencana seperti kita bangun di Jakarta. Alhamdulillah Jakarta sekarang punya Taman Ismail Marzuki yang siapapun yang datang pasti akan bilang ini adalah cultural center kelas dunia. Pas dulu dibangun banyak yang mengkritik. Tapi kebanyakan mengkritik imajinasinya sendiri. Punya imajinasi dikritik. Lalu ketika lihat hasilnya, ini ternyata beda dengan yang dibayangkan. Kami memang membayangkan sebuah pusat kebudayaan bertaraf internasional. Nah, kami ingin bangun itu di Bandung nantinya. Supaya kalangan seluruhnya tanpa dan menurut saya harus dihidupkan komunitas-komunitas kebudayaan sekarang ada. Saya dulu, masih sering ketemu Kang Iman Soleh, itu komunitas itu tuh hidup. Inilah harus dijaga, jangan sampai mati. Kalau perlu negara mensupport apa yang bisa dikerjakan. Ya, itu betul. Supaya kenapa? Yang datang dari sana seluruh Indonesia. Betul. Itu pada nyantrik di sana. Dan proses mentoring yang luar biasa. Itu bayangkan kalau ada tempat seperti itu 20 saja. Wih, dahsyat kira. Siap. Jadi kami membayangkan bangun ekosistem kebudayaan. Itulah sebabnya dulu Mas Wiki, saya yang memproses tentang RUU pemajuan kebudayaan. Tengah-tengah jalan di reshuffle. Jadi nggak ikut di ujungnya, tapi ikutin dari mulai proses penulisan awal, naskah akademik sampai pengusulan itu kita jalani. Tapi begitu di reshuffle, yang bikin acara pertama juga lain dan bikin Iman Soleh itu bahasa reshuffle. Pulang ke sana. Jadi poinnya apa sih? Poinnya kita ingin memajukan kebudayaan. Lalu invest yang besar. Nah, bagaimana caranya? Jangan mengatur sendiri. Negara punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Jadi harus bicara dengan budayawan, harus bicara dengan seniman, apa roadmap yang harus dilakukan, apa rencananya, lalu negara hadir untuk memberikan dukungan finansial, dukungan fiskal supaya itu bisa berjalan. Tapi jangan negara yang menentukan, karena negara belum tentu tahu apa yang sesungguhnya jadi kebutuhan untuk pembangunan kebudayaan. Ini juga yang kami terapkan dulu. Saya ingat waktu mau rekrut dirjen kebudayaan, saya bilang kita perlu dirjen kebudayaan bukan ASN. Karena ASN itu tumbuh besar dengan mengikuti regulasi. Sementara dirjen kebudayaan itu adalah membuat inovasi dan tidak ada regulasi mendahului inovasi. Cari aja coba. Tidak ada regulasi yang mendahului inovasi. Inovasi dulu baru ada regulasi. Karena itu kita harus cari orang non. Makanya dirjen kebudayaannya dari non ASN supaya bisa membangun ekosistem kebudayaan. Nah, jadi spiritnya seperti itu. Termasuk
Tadi ada pertanyaan tentang sekolah kesenian. Ini sekalian saya termasuk yang sangat ingin sekali ada lebih banyak lagi sekolah-sekolah kesenian di seluruh Indonesia. Ya, betul. Karena ini dibutuhkan oleh bangsa kita. Jangan pernah anggap sepele bidang seni. Ini harus ada pendidikan bagi orang tua. Orang tua itu kalau dengar anaknya mau masuk bidang seni, aduh masa depannya gimana? Kayak K-pop harus. Kita harus jelaskan masa depan itu milik orang kreatif. Dan orang kreatif itu ditumbuhkan dalam pendidikan seni. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kira-kira saya setuju. Lalu Sebagai sesama sarjana ekonomi, saya bisa bilang berarti seniman bukan lahir dari fakultas ekonomi. Saya udah terlanjur kuliah di sana, gitu udah lagi. Dasar sih. Nah, teater. Tuh. Saya ini kalau saya boleh ditanya, saya akan bilang ini bukan karena pertanyaan teater. Ini ada teman-teman bisa track recordnya sejak saya di kementerian. Salah satu anjuran yang saya paling sering katakan adalah kirimkan anak bapak ibu masuk teater karena itu adalah salah satu pendidikan yang paling berdampak dalam perjalanan. Imajinasinya tumbuh, motoriknya tumbuh, kemudian empati tumbuh, simpati tumbuh, itu percaya diri tumbuh. Itu di mana? Di teater. Jadi kalau lihat ada anak tidak kikuk mengelola tangannya, nah ini pernah belajar teater mereka. Tapi kalau anak masukin panggung lalu nggak tahu tangannya mau diapain, ini anak kelihatan nggak pernah teater. Anak teater itu sebuah tempat pendidikan. Tidak harus nantinya menjadi dramawan, aktor, nggak harus. Tapi pengalaman bermain teater di anak-anak itu penting sekali. Minimal 1 semester semua anak di Indonesia harus punya pengalaman main teater. Semua anak Indonesia. Minimal, nggak usah nanti terus-terus. Nah kalau main hobi terserah. Tapi minimal itu. Dan menurut hemat kami tidak boleh lagi peminjaman tempat untuk teater yang bayar, harus digratiskan. Gimana? Karena mau latihan teater harus bayar. Masa mau pinjam gor buat latihan teater bayar? Jangan diizinkan. Karena ini adalah penumbuhan skill yang luar biasa dampaknya. Kalau tidak percaya, di sini nanti Google. Apa manfaat bagi anak-anak untuk belajar teater? Harus. Dan ini menurut hemat kami salah satu, tidak harus semuanya. Ini saya udah dikasih kode, time no more. Siap. Time no more, okay? Tapi Bandung forever. Ada yang mau kenangan ini, yang pertama sok kasih kenangan ini, jangan pakai ngomong, saya fotoin aja. Aduh. Sini saya fotoin sok. Sini. Ini ya. Ya sok. Tuhun. Udah kasih dua-dua. Pani. Oh ini buat saya. Kalau saya tidak terima, saya telah lebih gemuk itu gambaran. Tolong Kang Yandi tepuk tangan. Ada satu lagi nih mau cerita sedikit. Bukan cerita, mau nunjukin aja. Sini saya fotoin. Pak Anies pernah memberikan piagam ini kepada SMP Muslimin Arifin. Pusat Ulum, Pak. So, sini, foto. Farhan. Asli, di tanda tangan. Baiklah, terima kasih. Udah selesai. Ya, terima kasih. Teh, untuk Salam buat teman-teman semua. teh, semangat jaga. Silakan Pak Anies. Jadi closing, sebelum closing saya cerita sedikit. Itu ijazah yang dibawa. Farhan. Asli aku. Asli. Hei, kamu sambil, kepancing yuk. Manis foto. Asli. Ya, Siapkan. memang tuh ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Si bupati ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Enggak, tahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang yang asli. Jangan sampai belinya yang palsu. Saya baru tahu ternyata saya kasihnya yang palsu. Terima.
Enggak, tapi ini bukan ijazah, itu adalah sertifikat. Fakta itu sertifikat integritas. Ibu sekalian, korupsi itu luar biasa masif, kecurangan itu luar biasa masif. Kita harus menghentikannya dari sekolah. Karena itu ketika kami bertugas di kementerian, kami memberikan nilai kepada sekolah bukan nilai rata-rata UN-nya saja, tapi yang diberikan adalah nilai kejujuran di sekolah itu. Dari mana ngukurnya? Ya kalau ujian UN itu ketahuan. Kalau satu kelas 100% jawabannya sama, benarnya sama, salahnya sama, di nomor yang sama, berarti contek-contekan. Dan itu ada ukurannya, ketaker. Nah, sekolah tempat beliau bekerja atau pimpin adalah sekolah yang masuk kategori berintegritas. Oke, nah sekarang yang berikut ya. Ya, ini mau menjelaskan dulu bendera. 30 detik. 1 menit 47 detik kita menyanyikan Indonesia Raya. Dan merah putihnya hari ini kita kibarkan. Saya membawa bekal untuk Mas Anies, sahabat kami dari Bandung, bendera merah putih. Bendera merah putih yang kami kibarkan, kami berjalan Sabang sampai Merauke, mendata pulau 92 pulau terdepan. Artinya pulau itu adalah pagar rumah Indonesia. Merah putih di sana dan Tugu Soekarno-Hatta. Kita titipkan merah putih yang ada di pundak saya. Kita bawa. Itu adalah doa. Mas Anies akan menjaga di istana. Amin. Akan diserahkan benderanya. Ayo bendera. Oh di situ, masya Allah. Oh. Ternyata Kang Iman ini setahu saya di KTP-nya tertulis apa? Pekerjaan pengibar merah putih. Saya di banyak acara kalau dimulai dengan bendera itu mengingatkan buat kita, bahwa kita semua ada di bawah bendera merah putih. Dia tadi mengatakan menaikkan bendera merah putih itu lamanya 1 menit 47 detik. Tapi jangan lupa, para pendiri Republik ini menaikkan merah putih itu puluhan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya. Dan hari ini hanya diperlukan kita berdiri. Bagi mereka diperlukan ribuan nyawa dihibahkan untuk Republik ini bisa berdiri. Karena itu hari ini ketika kita bersama-sama di sini dan insya Allah ke depan perjuangan ini kita sama-sama jaga agar merah putih itu berkibar tinggi untuk selamanya. Jadi tugas kita itu mengibar tinggikan merah putih. Dan tadi disampaikan pesannya lewat puisi yang disampaikan Kang Iman tadi. Ini bicara tentang tanah kita dan hari-hari kita dikuburkan di tanah ini. Dan ibu kita menumpahkan darahnya di tanah ini. Jadi apapun yang kita perjuangkan jangan lupa, ini adalah untuk Indonesia kita yang adil makmur bagi semuanya. Kang Iman Soleh, maaf Kang Rosid, kirimkan pesan nih. Ini Kang Rosid ini ngirimin kayak begini ke rumah saya. Saya pasang di rumah di pintu masuk. Sebuah tempat untuk bubuk padi. Kemudian ada ornamennya sama berasnya nih. Ini tanda bahwa kita apa sih yang menarik itu beras itu tidak hanya diletakkan di depan, sama beliau letakkan di depan, di ujung, di belakang. Artinya apa? Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya pada mereka yang ada di depan. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024.
Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih